warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bersama Ibu Lia, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang fungsi jantung, pembuluh darah, dan darah dalam sistem peredaran darah. Yang kedua, kita akan memahami tentang pentingnya menjaga sistem kesehatan peredaran darah. Yuk, mari kita belajar. Sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama sistem peredaran darah manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Selanjutnya ada darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah ini memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Nah, dari 4 komponen tadi memiliki peranan dan artian masing-masing. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah berperan membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih berperan melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, trombosit. Trombosit adalah berkumpulnya darah di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang keempat, plasma. Plasma adalah cairan berwarna kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya memiliki ukuran dan struktur yang berbeda-beda. Dari ketiga jenis pembuluh darah, mereka memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Arteri memiliki peran membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, kapiler. Kapiler memiliki peran membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Yang terakhir ada vena. Vena memiliki peran membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada jantung. Jantung ini berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki 4 ruang. Ada 2 ruang serambi, yakni serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 ruang bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, bagaimana sih darah mengalir melalui jantung? Darah mengalir melalui jantung lewat serambi kanan, menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Lalu, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Agar sistem peredaran darah tetap sehat, kita harus makan makanan bergizi seperti sayur, buah, protein. Yang kedua, berolahraga secara teratur, misalnya bersepeda, bermain bola, dan lain-lain, serta istirahat yang cukup. Tahukah kalian, gaya hidup tidak sehat bisa menyebabkan jantung bekerja lebih keras, bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi loh. Contoh gaya hidup tidak sehat, yang pertama, sering makan makanan berlemak dan berminyak. Yang kedua, kurangnya bergerak atau jarang olahraga. Yang ketiga, merokok, karena setelah merokok bisa menyumbat pembuluh darah dan merusak jantung. Yang keempat, sering stres atau marah berlebihan. Stres berlebihan membuat tekanan darah naik. Yang kelima,
konsumsi gula berlebihan. Selanjutnya ada alur peredaran darah dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada peredaran darah kecil, dan yang kedua ada peredaran darah besar. Alur peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Fungsinya mengambil oksigen dari paru-paru dan membuang karbon dioksida. Lalu yang kedua ada peredaran darah besar. Alur peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Fungsinya mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, itu tadi pembelajaran tentang sistem peredaran darah manusia. Ibu harap kalian bisa memahami dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi para pendidik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.